Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari tudingan Marwan Batubara terkait utang negara zaman daripada SBY dan Jokowi. Jadi ini ada YouTube ini, dan dia ada memberikan komentar. Dari pemberian komentar ini, ada yang dikomentari adalah Marwan Batubara. Karena Marwan Batubara ini merupakan termasuk ikut membentuk semacam koalisi aksi untuk memperbarui Indonesia yang dipimpin oleh Dim Samsudin. Jadi dia termasuk juga mengomentari pemerintahan daripada Joko Widodo ini yang sifatnya tidak baik katanya menurut dia. Jadi lebih bagus pembangunan zaman SBY. Kalau sekarang ini katanya tidak terarah kemana arah pembangunan tersebut. Kalau katanya dalam zaman SBY terarah. Jadi saya menyatakan bahwa terkait dengan utang negara ini perlu saya sampaikan. Jadi di sini katanya utang negara pun jauh lebih besar zaman Joko Widodo sampai 4.000 triliun, sedangkan zamannya SBY hanya 1.300 triliun. Ini menurut dia, sehingga lebih bagus kinerjanya Joko Widodo. Lebih bagus kinerja daripada SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi kalau saya menilai kinerja dan penggunaan hutang negara antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo ini sangat berbeda. Satu, zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun dia menambah hutang negara sampai 1.300 triliun. Di dalam penggunaan anggaran itu Presiden SBY ini, mantan Presiden SBY ini, dia menggunakannya, dia membangun ada 7 proyek raksasa dan tentu dananya besar-besar, dan 7 proyek itu hanya 50% selesai dan selainnya mangkrak, dan 50% lagi dana anggarannya itu tentu diduga dikorupsi dalam pemerintahan zaman SBY tersebut. Dan ke-7 proyek besar tersebut setelah Presiden Joko Widodo memerintah, semua diselesaikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo dengan menggunakan anggaran pemerintahan Joko Widodo. Jadi ini saya lihat 7 proyek besar. Di samping itu ada proyek-proyek di bidang PLN sebanyak 39 proyek PLN yang mangkrak. Baru 25% dibangun sudah mangkrak. Apalagi mangkraknya sudah lama. Sudah berkarat bisi-bisinya tersebut. Sampai Presiden Joko Widodo melaporkannya kepada KPK. Tetapi sayangnya KPK sampai saat ini tidak menyelesaikan perkara tersebut. Jadi perlu kita tahu, inilah saya lihat pembangunan daripada zaman Joko Widodo. Sehingga hasil pembangunan Presiden SBY ini tidak bisa digunakan mencicil hutangnya 1.300 triliun tersebut. Ya, bisa dicicil dari hasil pembangunan tersebut. Karena semua hasil pembangunannya itu boleh dikatakan mangkrak. Tidak ada yang bisa menghasilkan uang untuk membayar hutang, mencicil hutang luar negeri tersebut. Terpaksa dibeban pembayaran hutangnya tersebut di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Presiden Joko Widodo banyak sekali pembangunan yang dilakukan. Dengan menambah hutang negara selama 6 tahun 4.000 triliun tersebut, banyak pembangunan yang dilakukan, antara lain pembangunan jalan tol Lampung sampai Sumatera kurang lebih 2.000 km, dengan pembangunan tol di dalam Jawa, di luar Jawa, antara di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga pembangunan Trans Papua, dan juga pembangunan tol laut dan lain sebagainya. Dan 4.000 itu banyak, telah digunakan banyak pembangunannya. Dan setiap pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dapat menghasilkan uang.
untuk mencicil daripada hutang-hutang negara tersebut, antara lain pembangunan jalan tol berapa ribu kilometer tuh. Karena setiap orang melewati jalan tol bayar. Dengan demikian dari hasilnya itu bisa digunakan nanti mencicil hutang negara. Jadi itu saya lihat sangat berbeda dalam zaman pemerintahan SBY dengan Joko Widodo. Karena saya lihat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini, pembangunan itu syarat dengan perbuatan korupsi. Semua hampir boleh dikatakan proyek-proyek yang dilakukannya tidak jadi, termasuk Hambalang dan lain sebagainya, bermasalah semua. Jadi inilah saya lihat hampir tidak ada yang jadi, hampir tidak ada proyek-proyek yang dibangun zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghasilkan, yang dapat mencicil hutang negara tersebut. Jadi saya lihat banyak yang macet, banyak yang mangkrak dan lain sebagainya. Sedangkan pada zaman pemerintahan Joko Widodo selama 6 tahun, sangat banyak pembangunan dilakukan di Indonesia ini dan sudah dinikmati masyarakat. Jadi itulah saya lihat sangat beda. Jadi kita melihatnya jangan hanya melihat jumlah hutang, tetapi karena hutang itu digunakan untuk membangun. Hanya saja hutang yang digunakan zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih mengarah kepada korupsinya, mungkin diduga ada perbuatan korupsi cukup besar. Sedangkan zaman pemerintahan Joko Widodo, pembangunannya itu dapat terlaksana sesuai aturan. Kalaupun ada satu-satu perbuatan korupsi, tapi dapat diselesaikan oleh KPK dengan baik. Sehingga saya bilang, jadi pembangunan Presiden Joko Widodo ini sangat jauh lebih bagus daripada pembangunan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hutang negara tersebut. Sekian dan terima kasih.